Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 116, sampai pagi menjelang. Prak! Apa-apaan ini? Kiara tidak mungkin adik kandungku, teriak Axel dengan sangat kesal, sembari membanting apapun yang ada di hadapannya, termasuk benda-benda hias yang ada di mansionnya. Langkah kakinya tidak memperdulikan ruang tamu dan ruang tengah yang sudah porak-poranda akibat kekesalan dan emosinya yang meluap-luap. Ya, kali ini Axel lebih memilih pulang ke mansion saat tahu kenyataan jika Kiara adalah adik kandungnya yang hanya berselisih 10 bulan saja umurnya. Tidak. Kiara bukan adik kandungku, teriak Axel yang sudah berada di dalam kamarnya, sembari meninju dinding hingga punggung tangannya berdarah. Namun mau seemosi dan sekuat apapun Axel menolak, tapi tetap saja pria itu tidak bisa mengelak dari sebuah kenyataan, karena memang Kiara dan dirinya mempunyai ikatan darah. Tidak heran jika teman-teman sekolahnya dulu juga mengatakan jika dirinya dengan Kiara sangat mirip. Bahkan Axel lebih mirip dengan Kiara daripada dengan Sherin, yang diketahui selama ini jika Sherinlah adik kandungnya. Ini tidak mungkin, Tuhan. Kiara tidak mungkin adik kandungku. Karena aku sangat mencintainya meskipun aku tahu si tua itu sudah menguasai Kiara, ucap Axel dengan putus asa, meringkuk di atas tempat tidur sambil memandangi foto Kiara yang terpajang dengan ukuran yang lumayan besar di salah satu sisi dindingnya. Sedangkan Sherry pun yang sudah lebih dulu sampai di mansionnya dan juga sedang berada di kamar kini tidak kalah syoknya seperti Axel. Sherin baru menyadari jika ternyata Tuan Kiyoshi bukanlah ayah kandungnya, dan apalagi putri kandung dari Tuan Kiyoshi adalah tidak lain Kiara, gadis yang sangat dia benci di sekolah dan dengan segala cara ingin menghancurkan nama baik Kiara dengan berbagai macam bulian yang dia lontarkan. Jadi aku ini anak siapa? Siapa ayahku? Jangan bilang jika mama pun tidak mengetahui siapa sebenarnya ayahku. Sama seperti yang dilakukan kepada pria brengsek yang berkedok ayah angkatnya Kiara, ucap Sherin sangat emosi sembari menangis sejadi-jadinya. Selama ini Sherin menganggap jika kehidupannya sangat sempurna, mempunyai keluarga dan orang tua yang sempurna dan sangat menyayanginya, serta mempunyai kekayaan dari orang tuanya yang berlimpah, yang mampu menuruti semua kemauannya. Namun nyatanya, kehadiran Kiara dalam hidupnya membuatnya seolah hancur berantakan. Kehidupan yang selama ini dia kira sempurna justru sebaliknya. Bahkan Sherin pun tidak mengetahui dengan jelas siapa ayah kandungnya saat ini. Kau sangat miris sekali, Sherin. Lihatlah, kau bukanlah putri kandung papamu. Bahkan mamamu yang kau anggap sempurna pun tidak lebih dari seorang pelacur yang berselingkuh dengan pria lain di belakang papa. Apa-apaan ini? Kenapa dunia begitu cepat berputar? Ucap Sherin masih meratapi perubahan dalam dirinya yang sangat cepat. Di tempat lain, Jiro sedang membawa Kiara ke dalam mobil dengan mengendarai sendiri mobilnya. Kiara sedari masuk ke dalam mobil itu tidak bergumam sedikit pun, hanya terdiam dan terlihat melamun. Kau baik-baik saja, Kiara? Tanya Jiro. Sahut Kiara yang hanya menanggapi pertanyaan Jiro dengan deheman saja. Malam ini kita akan habiskan bersama-sama, baby, ucap Jiro, membuat Kiara menatapnya dengan tajam. Karena sebelumnya Kiara benar-benar mengira jika dirinya dengan Jiro akan berangkat berlibur malam ini, seperti yang dikatakan kepada Tuan Kiyoshi, papa kandungnya. Apa maksudnya, Jiro? Bukankah malam ini kita berangkat liburan? Tanya Kiara. Come on baby. Bukan malam ini, tapi besok siang. Malam ini aku sudah menyiapkan waktu untuk kita berdua menikmati momen langka ini. Dan ketika liburan kita akan mengulangnya sebelum kau kembali ke mansion papamu, ucap Jiro.
Kau keterlaluan, Jiro, umpat Kiara dengan kesal. Karena di saat seperti ini pun, Jiro masih saja berpikiran kotor pada dirinya. Kau akan menyukainya, baby. Aku yakin, ucap Jiro. Dan benar saja, Jiro tidak membawa Kiara pulang ke mansionnya. Padahal Jiro pun sudah berhasil mengusir Sania pergi dari mansion dengan perantara Max. Dan bisa saja mereka bebas melakukan banyak hal di mansion. Namun karena melihat mood Kiara sedang tidak baik-baik saja, maka Jiro membawa Kiara ke sebuah tempat spesial sebelum besok siang mereka berangkat liburan. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri, ucap Kiara ketika melihat badan Jiro yang membungkuk dan bersiap membopong badannya. Oh, oke, baby, jawab Jiro patuh sambil melebarkan kedua tangannya. Jiro membawa Kiara masuk ke lantai paling atas melalui lift kaca. Ketika lift berhenti, sebuah pintu kaca terbuka dengan lebar yang menampakkan sebuah ruangan yang cukup luas dengan dilengkapi juga tempat tidur. Namun ada hal yang begitu membuat Kiara merasa tertarik, yaitu semua ruangan itu dihiasi dengan balon yang berwarna merah dan berbentuk hati sehingga terlihat sangat cantik. Wow, gumam Kiara. Kau menyukainya? Tanya Jiro. Aku belum pernah melihat seperti ini sebelumnya, ucap Kiara. Siapa yang mengidekan semua ini? Tanya Kiara curiga. Karena selama ini Jiro memang sangat jarang sekali bersikap dan berperilaku sweet kepadanya. Jiro lebih pada perilaku yang tidak lebih untuk menempelkan dirinya pada Kiara hingga terlihat seperti perangku saja. Tentu saja aku tidak yakin, tanya Jiro. Tidak sepenuhnya yakin, jawab Kiara. Jadi kau sudah tidak marah padaku? Tanya Jiro lagi. Jangan bilang kau meminta bayaran padaku setelah memberikan kejutan ini, ucap Kiara menatap Jiro dengan curiga. Jiro terdiam, berbalik badan untuk kembali menutup pintu kaca yang tadi terbuka dengan rapat. Kemudian langsung membopong badan Kiara untuk didudukkan ke sebuah jendela kaca yang berukuran sangat besar menghadap ke luar. Hubungan kita cepat atau lambat pasti akan diketahui oleh papamu. Dan aku ingin sebelum dia tahu, kita akan mencetak baby dulu sayang, ucap Jiro. Tidak, aku tidak mau, jawab Kiara dengan cepat. Kenapa? Tanya Jiro kembali. Kau belum mengumumkan jika aku ini adalah istrimu, Jiro. Aku bukanlah gadis bodoh. Walau umurku masih belasan, tapi aku tahu betul bagaimana hukum di negara ini. Negara ini tidak akan mengakui anakku jika lahir tanpa sebuah resepsi pernikahan dan pengakuan resmi darimu, jawab Kiara. Aku akan melakukannya setelah kau hamil, Kiara. Percayalah, ucap Jiro sembari menyentuhkan keningnya di kening Kiara. Aku tidak mau, Jiro, lirih Kiara. Namun Jiro dengan lihai membawa Kiara terpesona hingga terbang bersama di puncak langit dengan berbagai keindahan dengan sederet rayuan yang dilontarkan dari mulut Jiro. Jangan khawatir, baby. Aku masih aman dan kau pun masih aman, ucap Jiro, membuat Kiara bisa bernapas dengan lega, membiarkan Jiro meracuninya hingga tidak ada kata yang terucap selain dari kata cinta yang mereka luapkan hingga jam terus berputar dan mereka sama-sama tertidur dengan kondisi lelah sampai matahari menyingsing.